Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ummahat fillah wa akhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Salawat beriring salam kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah berbahagia, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada semuanya yang dalam keadaan sia-sia. Semuanya pasti ada gunanya. Semuanya pasti ada manfaatnya. Sekalipun itu duri yang kecil, yang kadang-kadang kita nganggap itu sesuatu yang biasa, tapi pasti sebenarnya ada manfaatnya, ada gunanya. Apalagi kemudian Allah menciptakan kita, yaitu hamba Allah yang sebaik-baik makhluk yang dikatakan oleh Allah, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Tentu saja jamaah, banyak kebaikan, banyak makna dari proses penciptaan kita ini dari awal sampai akhir. Nah, supaya penciptaan ini kemudian tidak sia-sia, maka harus kita beri makna demi makna, yang makna-makna itu bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kehadiran kita dimanapun jangan sampai membuat orang lain anyel dengan kita. Kehadiran kita dimanapun jangan membuat jengkel orang lain. Jadilah kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan, bukan sebaliknya, menjadi penutup pintu-pintu kebaikan dan pembuka pintu-pintu keburukan. Yang awali gibah pertama kali di pagi hari berarti sebagai pembuka pintu keburukan. Bar subuh wis ngajak rasan-rasan. Ya. Kemudian ketika ada orang yang memotivasi orang lain untuk pengajian, berarti dia sudah menjadi pembuka pintu kebaikan. Pagi-pagi kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain, sudah membuka pintu kebaikan. Pagi-pagi kita ngomeli tukang sayur, keburukan. Hari ini ibu-ibu pagi-pagi nggak marah kan sama anaknya? Serius. Pagi ini tadi dari subuh sampai jenengan berangkat nggak ada cekcok dengan suami kan? Serius. Alhamdulillah. Ustadz itu paling seneng banget kalau jamaahnya itu sakinah, mawadah, warohmah. Seneng banget saya tuh jamaah. Tapi kalau ada WA dari jamaah, saya tuh deg-deg sir gitu. Ya karena jamaah itu tak pelajari karakternya macam-macam. Ada yang karakternya satu, Ustadz mau nitip infak, ini rada bahagia. Ya, ini rada bahagia. Jadi mau buka itu udah mikir-mikir sih ya. Bismillah ya Allah, semoga isinya baik ya Allah. Ustadz mau nitip infak, itu udah terobati gelas gitu. Kemudian yang agak tengah-tengahan itu ya, assalamualaikum Ustadz,
mohon waktunya apakah di tanggal ini Ustadz longgar, ini tengah-tengah, jadi aman-aman aja lah gitu ya. Gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan, tak lihat dulu sifatnya apa. Ustadz, saya habis sholat, habis itu selesai salam Ustadz, saya ngerti ternyata baju saya ada najisnya. Nah ini aman ya kan, ini aman kayak gitu tuh ya, pertanyaan wajar lah ya, dijawab dengan ilmiah, selesai. Tapi yang paling nggak enak itu, Ustadz, bagaimana ya menghadapi suami yang kayak gini ya? Waduh, itu yang abad tuh kayak gitu jamaah. Ya Allah, gitu. Apakah ini yang putra atau yang putri? Itu yang membuat ini agak deg-degsir itu kayak gitu itu. Ya, jadi ini harus kuat, jawabnya harus pelan-pelan, harus kemudian memahamkan. Pada intinya ya tak kembalikan supaya sabar, intinya di situ. Supaya sabar gitu. Banyak banget tuh jamaah yang ini kayaknya saya udah nggak bisa mempertahankan bidu apa itu. Kepak sayap rumah tangga ini sudah ya udah nggak bisa mengepak lagi Ustadz gitu. Gimana Ustadz ini? Ibarat ngepak ini sudah satu, saya putus Ustadz. Sudah nggak sanggup lagi Ustadz gitu. Ya Allah, itulah jamaah. Nah, walaupun tentu saja dalam kehidupan ini nggak mungkin kita ini enak terus, nggak mungkin. Saya katakan nggak mungkin, kenapa? Karena kita ini di dunia. Dunia itu tempat kita untuk diuji, tempat ujian. Nggak mungkin jenengan akan guyang-guyu terus tiap hari, siang dan malam, sore dan pagi. Itu kalau guyang-guyu berarti ada masalah tambahan. Ya sesekali maem itu ya sambal korek, sesekali sambal bawang, sesekali sambal terasi, masa sambal terus. Ya ganti-ganti lah ya, wajar gitu loh. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, biasa. Selama kita menjalankannya dengan baik. Nah, tema kita adalah itu. Ya, sudahkah kita ini berbuat kebaikan? Sudahkah hari ini kita berbuat kebaikan? Sudahkah sampai saat ini kita ini berbuat kebaikan? Kalau memang sudah berbuat kebaikan menurut kita, kira-kira itu baik nggak menurut Allah? Ketika itu baik menurut kita kira-kira dirasakan teman baik apa enggak? Ya, ada seseorang nasihati koncone ning ngarep. Mbak, pengen utang yunang dibalekke gitu. Ini di depan umum jamaah. Itu. Ya dia ngerasa bahwa dia sudah melakukan kebaikan. Tapi coba kira-kira dia ngerasa melakukan kebaikan itu benar-benar baik atau enggak? Jangan-jangan itu menyakitkan temennya. Karena memberi nasihat yang baik, nasihat yang khusus itu privasi, itu tidak boleh di hadapan umum, nggak boleh gitu. Nasihati baik-baik gitu, nggak boleh di depan kayak gini langsung menasihati secara khusus, dituding jenengan gitu misalnya. Oh jenengan dek ini kok sing ketemu aku neng pasar gak nganggo kaos kaki toh misalnya. Oh gitu misalnya gitu, nggak bisa kayak gitu jamaah. Jadi di depan umum nggak boleh kayak gitu. Oke. Nah, saya teringat nih bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau urusan kebaikan, masya Allah, pengen yang pertama, pengen yang menang, pengen yang terus. Kita lihat misalkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawa al-Imam Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dalam Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yauma shaiman, masyaallah. Pas lagi ngumpul-ngumpul kayak begini, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Qala Abu Bakrin, ana. Berkata Abu Bakar, saya. Ini kalau saya tanya jenengan nih, ibu-ibu, siapa yang hari ini berpuasa? Jawabnya, saya tidak.
Ana tidak gitu. Kayak gitu, Ana gitu ya. Saat namaku bukan Ana, namaku Betty. Ya. Ana ini artinya saya gitu loh ya, bukan nama orang, bukan Ana Listioningse, Ana Wulandari gitu ya. Ya, tapi Ana aku gitu kata Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya lagi, Nabi bersabda bertanya, "Faman tabi'a minkum janazatan?" Siapa di antara kalian yang pagi ini udah ngiringi jenazah mayit ya, mensolatkan, mengkuburkan? Kemudian qala Abu Bakar menjawab lagi, "Ana, saya." Siapa ibu-ibu yang hari ini takziah? Orang wong mati kok Ustaz. Ya diganti yang lain, dia mungkin mendoakan temennya, apalah gitu loh ya. Ana gitu, Masya Allah, jamaah berbahagia. Nah setelah itu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Faman at'ama minkumul yauma miskinan." Siapakah di antara kalian yang pagi ini udah ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakrin, "Ana." Lagi Abu Bakar menjawab, "Ana, aku." Padahal ini pertanyaan Nabi di hadapan Abu Bakar saja atau kaum muslimin para sahabat ada pada waktu itu? Ada. Sahabat-sahabat yang lain juga ada di situ. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Aku, wahai Nabi." Qal faman ada minkumul yauma maridun. Siapakah di antara kalian yang pagi ini tadi sudah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakrin, "Ana, aku." Ibu-ibu temannya ada yang sakit? Ada. Udah nengok pagi ini? Masya Allah, ternyata ada Abu Bakar di tahun 2022 juga ini. Masya Allah, semoga dijaga sama Allah Ta'ala ya. Ibu-ibu temannya yang sakit pagi ini udah didoakan belum? Udah, Alhamdulillah. Baru aja pas Ustadz tadi nyebutkan hadis itu, langsung aku doain gitu. Jamaah berbahagia ya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ya, setelah Abu Bakar menjawab dari sekian pertanyaan dan selalu menjawab ana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab dan bersabda, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannata." Tidaklah ketika kebaikan-kebaikan sebagaimana yang ditanyakan di awal tadi terkumpul pada diri seorang hamba, kecuali dia bakal masuk surga. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, terkadang kebaikan itu boleh ditanyakan di depan umum. Tidak mesti itu dikatakan ria, tidak mesti itu dikatakan sombong. Karena dalam rangka untuk memotivasi yang lainnya. Tetapi tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bukan hanya itu saja kebaikannya, banyak kebaikannya. Daripada yang disampaikan dengan yang disembunyikan, lebih banyak yang disembunyikan. Kalau kita biasanya lebih banyak yang disampaikan. Iya, Ustaz, yang tak sembunyikan kan aib, yang saya sampaikan adalah kebaikan. Kalau kita, saya ini lebih banyak di situ. Riyae dominan, ya toh. Kemudian aib kita ditutupi. Ya memang harusnya ditutupi aibnya. Ya tetapi ingat, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentu kebaikan yang terpendam jauh lebih banyak daripada kita. Tetapi di sini dibolehkan untuk bertanya tentang kebaikan seseorang. Jangan kita langsung bilang, "Oh sombong, oh ria." Enggak. Dalam kondisi-kondisi tertentu perlu. Iya. Kayak waktu di sekolah kan, "Sapa sing iso iki mau wis adus?" kan gitu. "Saya Bu Guru," gitu kan waktu SD. Karena ternyata di zaman saya banyak sekolah gak adus. Gitu. Iya, sehingga jletepe ketok. Tahu nggak jletep? Jletep iku pas turu mengeluarkan cairan indah yang berada di sekitar. Gitu. Hah?
Ya, oh, ya, iler yang sudah mengering gitu. Ya, gitu. Ya, kelingan kan zaman dulu. Ya, jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi boleh kita tanya, ya, tanya anak, tanya ini. Kalau memang kita pas kondisi ditanya, ya jawab gitu. Ibu-ibu kemarin tadarusnya udah sampai ayat berapa? Mohon maaf Ustadz, itu saya takut riya Ustadz gitu. Saya nggak mau nyampaikan. Gimana gitu loh. Ibu Al-Ikhlas sudah hafal. Afwan Ustadz, itu privasi Ustadz, itu riya Ustadz. Terus gimana gitu loh jamaah. Jadi nggak apa-apa hal-hal tertentu kayak tadi kita tanya, siapa yang hari ini udah doakan temannya sakit? Saya. Itu boleh untuk memotivasi yang lainnya gitu. Nah, jamaah yang berbahagia, kemudian di sini yang bisa kita ambil faidah, masya Allah ya, dalam satu hari ini masih pagi-pagi ya. Pertanyaannya, man asbaha minkum, siapa yang pagi hari ini di antara kalian yang puasa? Jadi hari ini puasa gitu. Jadi di awal hari itu sudah banyak melakukan kebaikan. Maka tadi saya katakan, semoga ibu-ibu mau berangkat hari ini, mulai subuh sampai hari ini tidak terjadi perpaduan. Padu suami istri, tidak terjadi perpaduan, jadi lancar gitu. Ya, iya saya usahakan, saya bismillah, saya berupayakan gitu dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Saya upayakan anak-anak berangkat tuh tidak dalam keadaan cemberut. Ya, kalau sampai ada yang cemberut sebelum berangkat, ya tak usahakan gimana supaya berangkat itu nggak cemberut, bahagia gitu. Apa yang menjadi masalah? Oh, kucingnya belum dikasih makan. Ya udah, nih makanan kucingnya. Apa sih yang membuat kamu cemberut? Oh, ternyata tak cek, agak males-males di kelas itu ada masalah dengan temennya. Lah kenapa? Aku kemarin didorong yang TK didorong gitu. Oh, jadi dia butuh jaminan keamanan kan, gitu. Udah, ini tak anterkan atau berangkat sendiri? Ya berangkat sendiri Bi. Tak bener, iya aku nggak mau diantar Abi, malu. Kok malu loh sama Abi? Iya dikira saya nanti masih anak-anak, nah TK kok. Akhirnya nggak mau diantar jemput, dia mau berangkat sendiri, malu dianggap anak-anak gitu. Tapi semangat. Dengan istri juga gitu, mau berangkat jangan sampai ada wajah nggak enak, pandangan nggak enak, tutur kata nggak enak. Kalau ada nggak enak, jangan ditinggal berangkat dulu. Selesaikan dulu baik-baik di situ. Aku salah wahai istriku, aku salah wahai suamiku. Aku mau berangkat pengajian, kalau suami nggak ridho, saya nggak nyaman. Suami ridho nggak aku berangkat pengajian? Terserah, kalau budal ora ya wis. Ya nggak gitu. Suami ridho nggak gitu. Wahai kakak ridho nggak gitu. Aku ridho kok. Ya udah, tenan, berangkat, enak kan? Coba kalau suami nggak ridho dengan pengajian, pikirannya, ya Allah, suamiku doain apa aku ya, kan gitu tuh. Oke, jadi ini penting banget jamaah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di sini pagi-pagi awal hari sudah mengumpulkan banyak kebaikan. Jadi dengan bangun tidur sudah dimulai dengan apa? Dzikir pagi ya, setelah dzikir ya, habis dzikir kemudian sholat subuh ya, diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilanjutkan sholat subuh, habis itu dzikir, habis itu tadarus, habis itu belanja, atau ada yang ngenget, jangan, kalau nggak belanja ngenget ya, kehangatan ya toh ya, karena dalam rumah tangga itu butuh kehangatan, sayur-sayur yang diinget itu kehangatan ya. Kemudian dilanjutkan nyapu, dilanjutkan masya Allah, sampai kemudian berangkat. Tadi ketemu orang fakir miskin, jenengan belikan bubur lemu untuknya, kebaikan. Apalagi jenengan dalam keadaan puasa, kebaikan, masya Allah. Kemudian menghadiri majelis taklim, insya Allah semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Allahumma amin. Nanti akan saya jelaskan caranya supaya kebaikan-kebaikan ini terjaga dengan baik. Oke.
Ini sebagai pengantar, yaitu hadis tentang Abu Bakar yang ternyata kebaikan terkumpul dalam dirinya. Kita juga begitu. Tapi nggak boleh menanya secara umum yang kemudian harus dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan aib. Siapa hari ini yang sudah rasan-rasan? Saya. Iki sing tanya keliru, sing jawab yo nggak bener. Nggak boleh. Ya, nggak boleh nanya kayak begitu. Makanya ditanyakan yang baik, gitu. Jamaah. Karena kalau dijawab yang ditanya yang jelek-jelek, yo hampir kabeh jawab kabeh engko yo masalah itu kan. Kemudian orang, oh berarti kayak gitu toh orangnya. Kita lihat di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surah An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa. Hum, mereka orang yang bertakwa tadi, muhsinun, selalu berbuat kebaikan. Muhsin ini berarti pelaku. Mereka adalah pelaku-pelaku kebaikan. Orang yang bertakwa itu karakternya selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Orang bertakwa itu yang paling digemari, yang paling disukai adalah amal-amal kebaikan. Kalau kita ini masih kadang-kadang cenderung melakukan keburukan, berbuat kejelekan, hati-hati nih, ketakwaan kita bisa saja luntur tuh, bisa jadi hilang tuh. Ya, kalau orang bertakwa, masya Allah, nggak ada bosen-bosennya untuk melakukan kebaikan. Semakin melakukan kebaikan, satu kebaikan, dia diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Setelah dia melakukan kebaikan berikutnya, diberi kekuatan lagi oleh Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sehingga semakin hari nggak setak, semakin hari tidak jumut, semakin hari tidak pasif, semakin hari dia akan meningkat kebaikannya. Gitu loh jamaah. Istiqomah bertambah. Ya, istiqomah bertambah. Yang sudah baik-baik dijaga, kemudian dia bisa menambah kebaikan-kebaikan berikutnya. Lah selama ini kan kadang-kadang kita ini sakmene ilang nih, munggah. Gitu loh kita itu. Paham nggak? Misalnya gini bae lah. Oh ngapalke amayata sa'alun, bareng ngono idajaannya hilang. Ya. Murojaah idajaah amayata sa'alune hilang. Gitu kan gitu tuh. Jadi gak nambah hafalan, ya nutup kene gitu. Nah, bagaimana jamaah? Kita ini orang bertakwa, kebaikannya itu selalu ada dan selalu bertambah. Jadi semakin mendekati usia 60, ada yang sudah 60? Oh, banyak. Mendekati usia semakin senior, supaya tidak terpaku dengan umum. Ternyata ada yang hampir 70 yang seterusnya. Ya, senior gitu ya. Ketika umurnya hampir gitu, itu semakin bertambah gitu loh. Jadi nggak mosok toh jamaah, kita ini pahala kita dari SD kelas 6 sampai sekarang podo terus. Gitu loh jamaah, kok nggak munggah-munggah gitu loh. Poso yo mau ngono tok, ora mangan, ora ngombe, nggak pertemuan suami istri. Tapi kok nggak ditambah dengan kebaikan yang lain, nggak menahan dari keburukan-keburukan yang lain. Jadi nilai kita itu gitu terus, nggak naik-naik gitu loh. Pas poso yo melu poso, pas ini melu ini, pas wong-wong ora moco yo melu ora moco. Kenapa kita nggak bisa tuh?
jaga. Karena di sini wa hum muhsinun, terus menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Kita lihat tafsirnya Imam As-Sa'di. Saya menjaga romantisme saya dengan istri. Setiap saya mau ngisi, mesti dia yang bikinkan kepean gitu. Ya, jadi yang dia biar dapat pahala, dia yang nuliskan ayat-ayatnya gitu. Kemudian saya yang bacain gitu, berbagi. Loh kok tulisannya merah, Sat? Ya terpengaruh pesulap merah. Gitu. Lah mau melu ngikuti persulap merah terus, akhirnya tulisan saya, istri saya melu merah ini. Ya. Naam. Dalam tafsirnya Imam As-Sa'di dikatakan, wallahu ma'al muttaqinal muhsinina, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hamba yang bertakwa, lagi hamba-hamba yang selalu melakukan kebaikan. Jadi hamba yang bertakwa dengan pelaku kebaikan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, satu paket. Ya takwa ya mesti baik. Gitu. Kebaikan ini ya hasil dari orang yang bertakwa. Contoh ada kurban, contoh ada haji, contoh ada umroh dan seterusnya. Kata Allah apa? Itu nggak mungkin terjadi pada seseorang kecuali min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Wong sugih blegedu. Sugih blegedu itu sugih banget. Halo wong desa totok men ra ngerti. Halah. Ya, sugih blegedu, ya, sugih kaya raya gitu loh ya. Itu pertanyaan saya, apakah mesti orang yang kaya raya mau haji? Belum tentu. Nek uang miskin, gitu. Nek orang miskin semangat untuk haji, ya kan? Tapi kalau orang kaya belum tentu. Kenapa? Eman tenan wong sugih ra budal haji. Kenapa eman dia hartane? Oh daripada gua haji tukok nih mobil ento. Padahal orang kaya. Maka belum jaminan kalau orang kaya itu mesti pengen haji. Kenapa? Karena haji itu berasal dari kebaikan hati, ketakwaan hati, takwal qulub itu tadi. Oke. Bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi, yaitu dengan pertolongan Allah, dengan taufiknya Allah, dengan petunjuknya Allah. Jadi hamba yang bertakwa lagi melakukan kebaikan itu selalu ditolong oleh Allah. Ya, kadang-kadang ada loh jamaah kebaikan di depan kita, tapi nggak tahu kenapa kita nggak bisa mengambilnya. Kadang-kadang ada kebaikan di depan mata kita, tapi kemudian nggak tergerak bagi kita untuk melakukannya. Ketika kebaikan itu diambil orang lain, baru kita merasa kecewa. Wah, jane aku sik lo mau, misalnya kayak gitu. Ya, jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa taufiqi, dengan taufiknya Allah, karena kita nggak mungkin bisa melakukan kebaikan itu tanpa taufik dari Allah. Wa tasdidihi, dan petunjuknya. Nah, kemudian di sini jamaah, wa humul ladina taqau, dan mereka yang disebutkan di ayat 128 dari surah An-Nahl adalah mereka yang menjaga dirinya, humul ladina taqau al-kufra wal ma'asi, selalu takut dari melakukan kekafiran, kekufuran, dan berbagai kemaksiatan. Orang kalau sudah dominan kebaikannya, itu melakukan keburukan itu takut mempengaruhi kebaikannya. Ya, takut keburukan itu nanti ada pada dirinya. Jadi begini jamaah, misalkan kita lagi pengen banget sing-sing, lagi pengen banget nel-nelan kebaikan. Ibu-ibu, jenengan ngobrol sama teman ini yang ceria, yang bahagia,
teman jenengan itu lebih suka melihat jenengan bahagia daripada teman jenengan lihat jenengan dalam keadaan apa? Sedih. Ada yang teman jenengan seneng jenengan sedih, yang iri-iri saja. Oh, nek wong iri milo, nek jenengan tuh pokoknya bahagia terus aja. Karena dengan jenengan bahagia itu nambahi remuk atine wong iri gitu. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau jenengan sedih, orang-orang yang iri itu tambah seneng. Jenengan sedih, wah yes, santetku terjadi, yes gitu. Maka tetap aja berbuat kebaikan, diantaranya dengan wajah ceria. Pokoknya, ya, pokok men. Ketemu siapa-siapa, ngapain harus sedih-sedih? Kita kan punya doa tuh. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hati-hati kami. Wa nura sudurina. Dan Al-Quran itu menjadi cahaya untuk dada-dada kami. Wa jalaa'a ahzanina. Sebagai penerang dari kesedihan-kesedihan yang pernah terjadi di dalam hati-hati kami. Wa dahaba hamamina. Dan sebagai penghilang dari kekhawatiran gundah gulana kami. Dengan apa? Al-Quran. Kayak gitu jamaah. Jadi gak perlu sedih. Lakukan kebaikan sekalipun kecil banget. Senyum. Coba Bu, senyum deh. Oh ya, kelihatan dari wajahnya, dari matanya. Sorot mata ini gak bisa dibohongin. Iya. Krenyet itu senyum gitu. Nek marah kan melilik. Nah, pakai masker kelihatan mau nesu sampai nggak nesu itu. Ya. Maka kalau dia senyum agak nyipit gitu. Gitu. Ya, gitu. Tapi kalau marah, nah gitu, melotot biasanya. Karena biser, wabasyiris sobirin, berikanlah kabar gembira. Biser itu diambil dari kata kulit pipi. Gembira itu tandanya ada di kulit-kulit sekitar wajah. Jamaah yang berbahagia, lakukan sekecil apapun itu kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dengan melakukan kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada temannya, dia bakal dapat kebaikan seperti temannya yang melakukan. Masya Allah. Ada pengajian Al-Husna, dapat share-sharean pengajian besok di Siti Aisyah. Jenengan kelihatannya nggak bisa hadir, jenengan share kepada teman-teman, teman-teman jenengan hadir, ya bisa hadir. Jenengan nggak bisa hadir, jenengan dapat pahala sama dengan yang hadir tanpa mengurangi dia. Oh berarti ngono tak share terus aku rateko. Loh, ya nggak gitu. Maksudnya itu karena jenengan nggak ada udur sehingga nggak bisa datang gitu loh, bukan terus. Oh gitu ya. Sekarang aku akan memantau kekayaan pahalaku hanya dari rumah saja gitu. Surat nggak gitu. Ya, mandala Allah khairun. Jenengan sebutkan kepada teman-teman, teman-teman, kalau jenengan berwajah ceria ke teman jenengan, masya Allah loh, itu kebaikan. Dia amalkan ke teman-temannya. Itu, dia amalkan lagi ke teman-temannya, dia amalkan lagi ke teman-temannya. Mereka dapat pahala. Jenengan yang ngajarin dapat pahala. Masya Allah. Gampang kan? Kebaikan itu sederhana kan? Kalau kita nggak memahami ya kayaknya kebaikan tuh kudu ke Palestina, kebaikan tuh kudu nukok ke truk, kebaikan tuh enggak. Iya. Dikasih duit. Kan misalnya ngasih nih. Budi juga dapat pahala. Yang dapat pahala yang siapa? Kita dapat, saya dapat, Budi juga dapat karena Budi udah mau nerima. Oh iya. Bagus. Jadi sama-sama dapat pahala. Iya, tapi dia memang lebih suka. Tapi dia suka menerima juga. Gitu. Oke. Yang kelima jamaah yang terakhir. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan nih.
Yang pertama karena Allah jelas kepada siapapun. Yang kedua kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, yang keempat apa tadi? Sekecil apapun. Nah yang kelima, jangan rusak kebaikan dengan apapun. Jangan rusak, jangan merusak kebaikan dengan apapun. Kadang-kadang kita udah ngumpulin tuh kebaikan sulit-sulit, susah-susah, capek-capek. Walaupun ada yang mudah-mudah, angus, gampang banget. Pernah nggak kita bikin mainan, ya, sampai tinggi begitu sulit, hati-hati banget, sampai tinggi banget. Kemudian kita roboh semuanya. Gredeg. Kalau roboh masih tersisa, lumayan. Tapi kalau pahala itu terhapus, hilang jamaah. Udah menyampaikan bagus-bagus, udah melakukan bagus-bagus, ini udah ada kantong pahala, isinya udah penuh, jenengan rusak dengan berbagai perkara, hilang. Ya, hilangnya kebaikan itu lebih cepat. Apa perusak kebaikan itu? Apa penghilang kebaikan itu? Ikuti pada episode yang akan datang. Tetap di kajian Al-Husna. Bersambung ya, biar kayak drama Korea kayak apa gitu. Biar terus gitu ya. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas perusak amal kebaikan. Karena memang tema kita hari ini sudahkah hari ini kita melakukan kebaikan. Nah, terus prinsip yang kelima, jangan merusak kebaikan dengan apapun. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena nanti di sana cuplikannya ternyata bukan hal-hal yang besar ternyata yang merusak pahala kita. Kayaknya remeh, tapi membuat hancurnya pahala kita. Nah, nek Ustaz nggak jelaskan saiki ya selak pahalaku rusak nutat. Ya pokoknya jangan dirusak gitu. Oke, silakan kalau ada tanya jawab. Saya kembalikan ke izin, saya belum laporan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Ustaz, tadi saya juga bertanya hal perusak kebaikan itu, tapi sudah dikatakan Ustaz. Mana yang tanya mana ini? Yang saya tanya, ya. Yang saya tanyakan, ini yang teman-teman jangan merusak kebaikan dengan apapun. Itu untuk menjaga kita bagaimana ya Pak? Ya. Ini memancing besok untuk dicicipi hari ini gitu. Emang di antara karakter ibu-ibu itu suka icip-icip gitu loh ya. Ya penasaran. Oke deh, satu aja di antaranya. Ya, di antara yang merusak ini yang enteng ya, yang rusak kebaikan kita adalah menyampaikan ulang, mengungkit-ungkit kebaikan. Ya, ucapan dengan ucapan, mengungkit kebaikan, dan ini sering terjadi pada diri kita. Nggak sadar, jadi sadar tapi tetap dilakoni. Silai helmnya ra oleh padahal dhisik sing nikahke aku, gobiak. Nah gitu tuh loh jamaah. Silai helmnya ra oleh padahal dhisik sing nikahke aku. Dia mengungkit-ungkit dulu yang punya sejarah menikahkan dia adalah dia. Mau goro-goro ra disilai helm. Padahal tuh menikahkan kan masya Allah dari yang halal menjadi dari yang haram menjadi halal dengan izin Allah, dari yang awalnya penuh dosa menjadi pahala, dikasih rezeki kebaikan menjadi hilang plus gitu. Dan nanti ada pembagiannya. Apakah ketika kita riak dalam amal kita kemudian menghapus semuanya, atau kemudian habis itu kita ikhlaskan terus apa balik meneh. Contoh, kita udah tahajud nih, tadi malam tahajud, habis itu ibu-ibu lihat wajah saya nggak ya gitu. Kenapa Ustaz? Sejuk-sejuk nggak sih gitu? Agak sejuk tuh. Iya, tadi malam kan tahajud gitu. Rusak tuh kan pahala kan? Gitu. Oke. Apakah terus kemudian astagfirullah aku mau ngopo ya? Ya Allah ampuni hambamu ya Allah, aku mohon ya Allah please ya Allah. Tetap ya Allah
anggap aja yang tadi saya nggak melakukan ya Allah, terus tiba-tiba pahalanya balik nah apa ora gitu loh. Kayak dulu misalkan jenengan tuh udah sodako, habis itu oh pembangunan masjid di sana, oh iya aku dulu terlibat loh untuk bikin saklarnya aku loh dulu gitu. Habis itu langsung ya Allah aku mau ngomong apa ya, astagfirullah. Nah, kadang-kadang gitu. Nah pas dia udah cabut kalimatnya, itu kira-kira pahalanya balik apa enggak? Bener, enggak. Itulah episode yang akan datang.